Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Mari kita mengawali kehidupan kita di minggu ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada saya dan saudara kesempatan untuk boleh bersama-sama menikmati kehidupan ini. Dan itu berarti Tuhan memberikan pada saya dan saudara tanggung jawab yang baru.
Semua karena anugerah. Semua hanya karena pemberian Tuhan dalam hidup kita. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Kata sekali lagi di hadapan Tuhan, Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, amin, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami meninggikan Engkau Tuhan, buat setiap anugerah-Mu kami muliakan Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin
sungguh bersyukur ya Bapa buat setiap anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan, berkat-berkat-Mu, pemeliharaan-Mu, kasih yang nyata bagi kami. Kami senantiasa mengucap syukur karena seluruh kehidupan kami ini adalah anugerah. Anugerah yang daripada Engkau ya Tuhan. Anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan Engkau. Kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami sungguh mengawali Tuhan di minggu ini dengan bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami boleh menyatukan hati kami berdoa di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak menerima segala pujian hormat kami Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicara kepada kami pagi ini. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan, bahkan menuntun hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-7. Matius pasal 7. Matius pasal 7. Kita akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan 20. Sampai dengan 20. Kita akan membaca ayat ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara-saudara, ayat ini berbicara tentang, konteks ayat ini memang berbicara tentang bagaimana setiap orang semestinya harus berhati-hati, tidak mudah terkecoh dengan berbagai macam ajaran yang menarik, yang mungkin mempesona kita, tetapi yang sebenarnya sesat. Saudara, ajaran sesat ternyata bukan berbicara sekedar tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pengajarnya. Jadi pengajarnya. Itu makanya ketika berbicara tentang siapapun mengajarkan apapun, dikatakan di sana ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah. Saudara, buah di sini berarti bisa perilaku, perbuatan, tindakan, sikap. Ya kan? Pengajaran itu atau apa yang diajarkan oleh seseorang itu semestinya apa yang dilakukan oleh seseorang itu. Saudara, ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus supaya kita berhati-hati. Ketika kita berbicara buah berarti kita tidak serta-merta bisa menghakimi orang itu salah atau benar. Tetapi lihat buahnya. Berarti menunggu waktu. Karena ketika kita berbicara tentang buah, perilaku, sikap, itu berarti menunggu waktu, bukan? Bagaimana tindakannya? Bagaimana kehidupannya? Bagaimana perkataannya? Bagaimana sikapnya? Dan itu membutuhkan waktu.
Maka, saudara, kebenaran itu seiring berjalannya waktu akan terbukti. Demikian juga hal yang tidak benar. Hal yang senada sebetulnya konsisten di dalam Alkitab. Ketika orang-orang bingung melihat kenapa orang yang sepertinya salah kok begitu baik. Apa maksudnya berhasil? Kenapa orang yang benar kok justru menderita? Maka Tuhan pernah berkata kepada umatnya melalui utusannya Maleaki bahwa suatu saat nanti kamu akan melihat bedanya orang yang benar dan yang tidak. Tapi semua itu kan ada bersama-sama. Nah, makanya ketika kita memahami ini berarti buah itu begitu penting. Mau seperti apa benarnya ketika buah itu tidak mengekspresikan kebenaran itu? Maka berarti di situ tidak berguna. Karena tidak mungkin dikatakan pohon yang baik menghasilkan buah yang jahat, yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dalam arti yang sebenarnya ya. Karena kita orang Kristen kadang-kadang saya suka bilang ya, pohon cemara buahnya apel. Ya, karena mau drama kejatuhan manusia dan dosa kan. Entah pohonnya apa, buahnya apa. Tapi yang jelas pohon yang baik pasti buahnya baik. Pohon yang jahat, kalaupun buahnya baik, itu bukan buahnya. Itu tempelan. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang berbicara tentang buah, maka kita berbicara tentang bagaimana itu sumbernya. Ya. Jadi di satu sisi itu berbicara itu. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maka kehidupan yang bersaksi, kehidupan yang menjadi contoh teladan, itu kehidupan yang sangat-sangat ya berpengaruh pada orang lain. Termasuk ketika Injil diberitakan pun, itu akan menjadi instrumen, menjadi alat, menjadi sarana yang sangat memberkati. Oh, itu contohnya. Oh, itu contohnya. Ada contohnya, ada iklannya. Ya. Bagaimana kita menuduh Injil itu Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, ya. Tapi dilihatnya orang-orang yang sudah terima Injil saling bertekak, saling berkelahi, saling bertengkar. Orang susah percayanya. Oh, Injil itu murah hati loh, baik loh, gini-gini. Oh, Injil itu kita sebutkan nilai-nilai Injil yang mulia, yang menyelamatkan, yang mengasihi, yang menyelamatkan, yang berkorban, yang apa saja. Tapi dunia tidak melihat contohnya, nggak melihat buahnya. Maka orang bingung, Injil yang mana yang diberitakan ini? Karena yang itu yang mengaku punya Injil, yang mengaku sudah menerima Injil, tidak memperlihatkan. Maka saudara, saya mengikuti sekali waktu saya mendengarkan ikuti ibadah. Di akhir ibadah itu hamba Tuhan yang menyampaikan berkat, dia bilang begini, mari kita lanjutkan ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya waktu itu tersentak. Sekalipun secara teori saya memahami ini sih sudah lama, tapi hamba Tuhan sampaikan seperti itu. Iya juga ya. Karena ada banyak orang membatasi ibadah itu di gedung gereja. Selesai itu urusan dunia. Maka kata-kata itu sering saya pakai sampai hari ini. Ketika hendak menyampaikan firman Tuhan, hendak menyampaikan berkat, pengutusan. Ibadah ini belum selesai. Ibadah ini akan kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Di sanalah ibadah kita. Di sanalah kita berbuah. Dan orang lain melihat buah kita. Maka orang lain akan melihat apa yang ada dalam diri kita. Nah, ini kebenaran yang kita boleh belajar hari ini. Nah, di sisi lain, kalau kita melihat di dalam ayat 16 itu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik semak anggur dari semak duri atau buah dari rumput duri? Nah, hal yang kedua, saya akan coba pisahkan dari pemahaman teks dan konteks di sini. Saya coba rangkaikan dengan rangkaian tema doa pagi kita. Potensi. Saudara, ketika kita berbicara tentang potensi, saya dan saudara diberikan oleh Allah kemampuan atau potensi untuk menguasai bumi dan menaklukkan. Kemudian saya dan saudara diberikan oleh Allah kemampuan untuk apa? Untuk berbuah dan beranak cucu. Kita semua diberi potensi untuk beranak cucu. Kita semua. Nah, saudara, beranak cucu bukan sekedar menambah kuantitas anaknya banyak, cucunya banyak. Beranak cucu bukan sekedar berbicara jumlah anak banyak. Tapi berbicara anak cucu berarti berbicara bagaimana engkau mengembangkan, menunjukkan memberi potensi, mereproduksi diri kita. Perhatikan baik. Allah menciptakan saya dan saudara segambar serupa dengan Allah. Berarti ketika saya dan saudara punya keturunan, kalau Malaiki sebut itu keturunan ilahi, segambar serupa Allah. Persoalannya saudara, ketika Allah menciptakan langsung, dia ciptakan gambar serupa kita kan. Sekarang kita melahirkan keturunan, berarti harusnya duplikatnya siapa? Kita kan. Itu makanya menjadi hal yang sangat penting keberadaan saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara busuk ingin memproduksi yang baik. Bagaimana saya dan saudara hidup dalam ketidakbenaran, kita ingin memproduksi yang benar. Maka ketika kita ingin dipakai oleh Tuhan melahirkan generasi-generasi yang benar, hiduplah dalam kebenaran. Dari buahnya lah. Siapa buah kita? Dalam konteks yang kedua ini, keturunan kita. Saya selalu terngiang di dalam diri saya. Satu statement saya sebagai papa, sebagai seorang ayah yang mengatakan begini. Orang berkata kepada seorang anak, siapa bapakmu? Tunjukkanlah bapakmu kepadaku, kenalkan bapakmu, siapa? Maka saya akan perlihatkan siapa kamu. Surah kata-kata itu sangat membekas. Berarti siapa anak saya, siapa saya? Siapa keturunan saya nanti, siapa saya? Siapa saya ini menentukan siapa keturunan saya. Saudara, maka ini hal yang benar-benar kita harus pahami. Dari buahnya lah. Saudara ingin buahnya baik, baiklah. Saudara ingin buahnya benar, benarlah Anda. Maka saudara, kiranya Allah memberi kepada kita kuasa untuk mempengaruhi generasi kita. Dan memang kita diberikan itu. Jadi kita orang tua, kita yang punya potensi untuk mempunyai keturunan. Kita punya potensi itu apa? Mempengaruhi baiklah mereka atau mempengaruhi
jahatlah mereka. Ada sebuah buku yang berjudul Ayunan Seorang Ibu. Kalau tadi saya kutip statement tentang ayah, siapa ayahmu, siapa kamu? Ada dalam buku Ayunan Seorang Ibu itu ada statement begini. Seorang ibu, ayunan seorang ibu itu bisa melahirkan orang-orang yang benar, yang baik, yang berkualitas, yang memuliakan Tuhan. Tapi dari ayunan seorang ibu ini bisa melahirkan penjahat-penjahat besar, penipu-penipu ulung, pecundang di dunia ini. Saudara, dari buahnya lah. Dari buahnya lah kita bisa kelihatan baik atau buruk. Tuhan memberkati kita. Kiranya kita hidup di dalam ketaatan. Kiranya kita hidup di dalam ketaatan pada Dia. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah, amin, amin, yang ku pegang teguh. Kata sekali lagi, Tuhan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Yesuslah yang ku pegang teguh. Yesuslah yang ku pegang teguh. Yesuslah yang ku pegang teguh, Tuhan. Yesuslah yang ku pegang teguh. Tuhan, terima kasih buat setiap kasih-Mu, buat setiap anugerah-Mu bagi kami. Kami ingin memegang Engkau senantiasa. Kami ingin senantiasa hidup di dalam Engkau, Tuhan. Kami ingin hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami ingin melalui sikap hidup kami juga memperlihatkan kebenaran, kebaikan-Mu itu, Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali mempermalukan Engkau. Kami tidak menjadi contoh-contoh hidup. Kami tidak memperlihatkan kepada dunia ini keteladanan. Kami tidak memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kami contoh teladan. Melalui perkataan kami, melalui sikap perbuatan kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan, biarkan kami boleh sungguh-sungguh terus hidup dalam anugerah, kasih pemeliharaan yang daripada Engkau, Tuhan. Sehingga kehidupan kami, kehidupan yang sungguh-sungguh berbuah, kehidupan yang sungguh-sungguh menjadi teladan, kehidupan yang sungguh-sungguh, Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, pagi ini juga kami bersyukur. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami semua juga mempunyai potensi untuk melahirkan, mereproduksi keturunan-keturunan yang berkualitas di dalam iman yang ilahi. Tuhan, pakai kami. Tuhan, tolong kami
Untuk kami boleh sungguh hidup benar, sehingga anak-anak kami pun melihat contoh-contoh yang nyata. Ampuni kami kalau perkataan kami sering kali tidak menjadi teladan, kalau sikap kami di rumah sering tidak menjadi teladan, sehingga anak-anak kami tidak tumbuh sebagai anak-anak yang di dalam Tuhan. Anak-anak kami tidak tumbuh sebagai anak-anak yang merasakan mengalami kasih Tuhan, sehingga anak-anak kami tidak tumbuh sebagai anak-anak yang merindukan hadirat Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh hidup dalam kebenaran ini. Kami juga bersyukur pagi ini ya Bapa, untuk setiap penyertaan-Mu dalam pelayanan kami, dalam ibadah raya kemarin Tuhan. Kami bersyukur, kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur, kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami. Dan kami boleh bersama-sama Tuhan untuk, oh Tuhan, menyembah Engkau, mendengar firman, dan kami boleh satu dengan yang lain berbagi bersama dalam setiap sharing kami. Kami bersyukur Tuhan, dan biarkan Tuhan Engkau sungguh yang berkenan akan setiap pujian penyembahan kami, ibadah karya kami Tuhan. Dan Tuhan, biarkan Tuhan Kau juga yang menolong, supaya firman yang Tuhan kami dengar, puji-pujian yang kami naikkan, itulah yang terus kami hidupi dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan pimpin kami, supaya kami boleh juga memaknai kehidupan kami setiap hari adalah ibadah yang harus berkenan di hadapan-Mu, dilihat atau tidak dilihat orang, yang harus berkenan di hadapan-Mu, karena Engkau melihat kemanapun, apapun yang kami lakukan. Tuhan terima kasih, kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan yang menolong, yang memimpin kami, supaya kehidupan kami boleh Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Sertai kami dalam setiap kami mengelola waktu yang Tuhan percayakan. Berkati kami supaya kami bekerja dengan penuh antusias, semangat, dan untuk memuliakan Tuhan. Berkati kami supaya kami beraktivitas yang benar. Berkati kami supaya kami bisa mengelola ke apapun yang Tuhan percayakan dengan baik. Baik waktu, baik tenaga, baik uang, baik apa saja yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bisa kelola dengan benar. Tuhan berkati juga untuk kehidupan anak-anak kami, keluarga kami, supaya kehidupan kami setiap hari boleh menjadi contoh yang baik bagi lingkungan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan buat setiap Tuhan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang boleh kami lakukan, kiranya Tuhan juga yang menolong. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang sebagian besar ada dalam masa liburan. Tuhan Kau juga pimpin mereka, agar masa liburan ini mereka juga boleh nikmati, dan senantiasa Tuhan mereka juga melakukan hal-hal yang berguna. Tuhan terima kasih. Pagi ini kami mau terus tetap serahkan buat saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, yang sedang sakit, yang kurang sehat. Tuhan Kau sungguh yang menjamah, Tuhan yang memimpin, Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan, anugerah. Bahkan biarkan Tuhan boleh mereka mengalami pemulihan daripada Engkau. Biarkan dalam setiap kondisi yang sakit ini, hamba-hambamu, jemaat Tuhan, tetap boleh menyadari Tuhan bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Tuhan, dalam mungkin ada yang mengalami kesulitan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun. Tuhan kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang bekerja. Kami juga berdoa secara khusus buat keluarga-keluarga yang mempunyai masalah terhadap anak. Tuhan, anak yang sulit dikendalikan, anak yang sulit diatur, anak yang sulit diarahkan. Tuhan tolong Tuhan. Kami rindu generasi berikutnya. Anak-anak kami adalah buah dari kami. Tuhan tolong supaya mereka boleh sungguh hidup benar di hadapan-Mu. Mereka boleh kami bimbing, kami bawa. Juga berkati gereja ini, gereja Tuhan di mana kami melayani, yang kami juga punya fokus terhadap anak-anak muda, yang sekalipun Tuhan ada kesulitan yang kami hadapi, tapi kami terus berupaya Tuhan. Tuhan berkatilah usaha kami, berkatilah kerinduan kami, berkatilah apa yang kami sudah lakukan Tuhan. Dan Tuhan arahkan kami untuk apa ke depan yang kami lakukan, supaya kami boleh menjangkau generasi-generasi ini
di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap apa yang kami rencanakan dalam 1 minggu ini. Terima kasih Bapa, kami juga rindu Tuhan, boleh kami berbuah. Dan melalui buah itu, orang memuliakan Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Itu kerinduan kami. Itu kerinduan kami bersama. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami sungguh memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka karenanya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Selamat mengawali minggu ini di dalam Tuhan dengan semangat baru, dengan sukacita baru. Dan hari ini kita diingatkan dari buahnya kita dikenal. Maka berbuahlah yang baik, nyatakan kehendak Allah melalui setiap sikap perbuatan kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Selamat berkarya. Tuhan memberkati kehidupan kita. Shalom Immanuel.